otaknya, terjangkar informasi di dalam otaknya, gitu loh. Betul. Nah, untuk orang-orang yang audio atau auditif, dia akan lebih banyak menunduk. Karena nggak penting untuk melihat, dia akan lebih fokus untuk mendengar. Ya, fokus ngedengerin aja ya. Karena dia akan memperhatikan gitu. Apakah ini orang diajak ngomong diem aja? Bukan diem, karena dia mendengar. Dia lagi ngerekam sebenarnya nih, ngambil informasi ya. Diksi, intonasi, speed dalam berbicara sangat berarti bagi orang-orang seperti itu. Oke, selamat datang di YouTube saya Bastian Pionit, dan kali ini kita akan membahas fenomena hipnoterapi atau hipnotis untuk bidang pendidikan bersama ahlinya, yaitu Master Tortor. Halo Pak. Halo, apa kabar? Dan ini adalah yang dimaksud ini sebenarnya guru saya juga. Gini Pak. Banyak kan yang menanyakan kepada saya nih, saya kan seorang praktisi, Bapak juga paham, dan saya juga belajarnya sama Bapak. Nah, kira-kira nih, saya ingin lebih detail lagi. Kalau misalkan kita untuk hipnotis itu untuk di dunia pendidikan, itu seperti apa Pak? Kalau untuk menangani, contoh gini, kita akan memainkan hypnoteaching kepada anak. Jadi ada guru TK, bagaimana cara guru itu mengontrol anak-anak TK itu dengan melalui metode hypnoteaching. Jadi seperti apa Pak? Metode awal pertamanya. Jadi gini, pertama kita luruskan dulu ya, bahwa hipnotis itu tidak selalu orang awam selalu berbicara apa sih hipnotis itu? Oh, hipnotis itu orang yang ditidurkan, terus nanti diberikan sugesti dan orang itu akan mengikuti apapun yang diberikan oleh seorang praktisi hipnotis, gitu loh. Nah, itu yang harus kita luruskan dulu. Sebenarnya hipnotis itu tidak mesti seperti itu. Yang seperti itu adalah hanya bagian kecil dari metode dalam hipnotis. Ya, tapi ada banyak metodik-metodik lain yang bisa dilakukan dalam berhipnotis. Yang intinya semua adalah memberikan sebuah sugesti. Ya, memberikan satu masukan agar orang itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas kesadarannya. Jadi, apakah orang dihipnotis itu tidak sadar? Sadar. Orang itu sadar gitu loh. Kalau dia ini masalah dia menjadi lupa, itu bukan berarti bahwa dia tidak sadar. Lupa itu bisa dilakukan oleh siapapun gitu. Betul. Kita naruh kunci gitu ya, terus kita tiba-tiba sibuk dengan urusan yang lain, kita lupa kunci itu di mana. Gitu kan? Itu adalah sesuatu hal yang sadar kita lakukan sebenarnya. Nah, di dalam dunia pendidikan harusnya kita juga harus bertanya nih. Kadang-kadang gitu ya, di dalam satu kelas ada anak-anak yang pinter dalam satu mata pelajaran, tapi dia tidak pinter pada mata pelajaran yang lain. Nah, dan ada anak-anak yang tidak pinter dalam satu kelas pada pelajaran itu. Artinya gini, bahwa si guru tidak bisa mengajarkan secara balance, secara merata kepada murid-muridnya. Ada anak yang lebih paham dan ada anak yang tidak paham sekali dengan materi yang disampaikan oleh gurunya atau apa yang ingin dicapai oleh kompetensi pelajaran itu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena biasanya di dalam ilmu hipnotis atau dalam ilmu psikologi, terutama di NLP, modalitas berkomunikasi itu kan terbagi dari 3. Ada orang yang bisa menerima komunikasi dan menyerap komunikasi dengan cara visual, dengan penglihatan. Tipikal ya. Hipnotis tipikalnya orang dengan penglihatan, dia lebih mudah juga visual. Betul. Terus ada yang dengan auditif, dengan pendengaran, gitu loh. Yang ketiga ada orang yang dengan perasaannya, kinestetik, betul. Gitu loh. Nah, dari mana guru itu bisa tahu atau kita bisa tahu seseorang itu memiliki salah satu modalitas utama? Bukan berarti bahwa kalau orang yang visual itu tidak auditif dan tidak kinestetik, tidak. Tapi dia lebih utama, lebih dominan, gitu loh. Kita lihat dari cara pertama adalah cara dia berbicara. Modalitas orang-orang yang visual biasanya dia akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang visual juga. Lihatnya, nampaknya, bayangkan. Bisa aja seperti itu.
Nah, kalau untuk orang auditif biasanya dengarkan, terdengar gitu, hal-hal yang bunyinya gitu kan. Dia akan selalu menggunakan variabel-variabel dalam berbicara dengan bahasa seperti itu. Betul. Dan untuk orang kinestetis biasanya dengan rasakan gitu kan. Ya, rasakan. Bayangkan tadi gitu, bayangkannya juga. Itu hal-hal yang bisa kita lihat secara ini. Terus kedua, dari penampilan. Dari penampilan dan dari cara bicara. Orang-orang yang visual kalau diajak bicara, dia akan menatap orang yang mengajak bicara. Karena dia butuh melihat gitu loh. Butuh melihat gerakan. Dia liatin, dia fokus. Bagi orang-orang tertentu, orang-orang kayak gini dianggap kurang ajar. Diajak ngomong gitu kan. Diajak ngomong kok malah ngeliatin. Betul. Padahal orang itu memang hanya bisa menerima informasinya dengan melihat. Ngerekamnya gitu. dengan melihat. Seperti itu. Dia akan melihat gerak-gerak orang gitu ya. Itu yang akan membuat teranchor informasi di dalam otaknya. Terjangkar informasi di dalam otaknya gitu loh. Betul. Nah, untuk orang-orang yang audio atau auditif, dia akan lebih banyak menunduk. Karena nggak penting untuk melihat, dia akan lebih dia fokus untuk mendengar. Fokus ngedengerin aja ya. Karena dia akan memperhatikan gitu. Apakah ini orang diajak ngomong diem aja? Bukan diem, karena dia mendengar. Dia lagi ngerekam sebenarnya nih, ngambil informasi ya. Diksi, intonasi, speed dalam berbicara sangat berarti bagi orang-orang seperti ini, gitu loh. Ketika dia mengucapkan satu penggalan yang salah, maka akan bisa diterima salah juga buat orang-orang semacam ini. Contoh misalkan, ada satu kalimat, sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Ini buat aditif ya? Ya, orang audiotip. Audiotip ya. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Dia akan berpikir bahwa yang bundar itu adalah lubangnya yang di dada. Lubangnya, iya. Tapi kalau kita berbicara sebuah lubang peluru bundar di dadanya, yang ada di otaknya adalah pelurunya yang bundar. Pelurunya yang bundar. Gitu. Betul. Kan hanya untuk memenggal kata aja bagi seorang auditif itu menjadi penting. Penting banget ya, salah ngomong dikit yang nangkepnya beda gitu. Nah, itulah yang sangat agak sulit ketika seorang praktisi hipnoterapi salah menanamkan sugesti ke dalam orang seperti itu. Karena kebanyakan praktisi hipnotis itu tidak belajar tentang kaidah bahasa. Nah, betul. Sehingga pemenggalan dia tidak perhatikan. Padahal itu harus penting. Kalau kita berhadapan dengan orang auditif gitu loh. Dan perhatikan, kalau orang kinestetis gitu ya, lebih cenderung dia terkesan seolah-olah gelisah. Gitu loh. Karena dia butuh merasakan. Kalau kita bicara kadang-kadang tangannya yang begini, itu pasti orang kinestetis gitu loh. Atau dia sebentar-sebentar pegang hidung, itu pasti orang-orang kinestetis gitu. Betul. Karena dia nggak celinguk ke sana sini. Dia tidak membutuhkan melihat, dia tidak membutuhkan mendengar, tapi dia membutuhkan untuk merasakan. Iya, betul. Maka mungkin bentuk sentuhan itu akan lebih berarti bagi orang-orang kinestetis gitu loh. Ya. Atau dia melakukan gitu ya, dengan mencoba untuk dia menggambar atau menulis, itu bagi orang-orang kinestetis lebih akan bisa terasa. Betul. Loh. Nah, biasanya guru di dalam kelas tidak memberikan modalitas yang seimbang dalam menyampaikan materi pelajaran. Sehingga ketika guru yang kinestetis akan dirasakan lebih mudah dimengerti oleh anak-anak yang kinestetis, guru-guru yang visual akan lebih mudah didengar oleh atau terima informasinya oleh orang-orang yang visual, begitu juga dengan yang kinestetis. Kalau gurunya kinestetis, yang akan menerima informasi secara benar pelajaran itu anak kinestetis. Sementara yang lainnya ya nggak bisa menerima karena tidak punya modalitas. Nah, keseimbangan inilah yang harus diajarkan kepada guru-guru mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Gitu, terutama TK ya. TK karena TK biasa. itu waduh. Saya bilang anaknya aktif sekali. Saya selalu bilang gitu ya, kalau ada guru yang harus digaji besar, gitu, itu adalah guru TK, bukan dosen. Iya. Kita kan kebalik. Benar. Dosen itu cuma duduk di meja, dia sampaikan informasi, mahasiswa harus cari pemahaman sendiri. Harus membaca, harus bagaimana caranya. Dosen itu hanya menyampaikan informasi doang tentang ilmunya. Tapi pembuatan karakter, pembentukan karakter itu dari guru-guru TK. Betul. Lagi pelajaran, anak pengen kencing lah, pengen buang air besar lah, dengan sebuah kesabaran yang mungkin si guru itu di rumahnya habis marah-marah dengan suaminya atau dengan istrinya, dibawa ke sekolah dia nggak boleh marah gitu. Karena dia berhadapan dengan anak-anak yang
harus dia bina, harus tersenyum, harus gembira. Gitu. Luar biasa. Nah, kalau guru itu bisa memahami 3 aspek ini untuk berbicara dengan anak-anaknya, maka akan mudah juga kita berkomunikasi dengan mereka. Dengan gitu. mereka. Oke, garis bawahnya. Ya ini garis bawah hal yang simpel lah kita akan buka di sini. Bagaimana ketika kita mendidik anak TK dengan tipikal yang beda, visual, auditory, kinestetik. Ya. Itu gimana? Pertama sih sebagian kecilnya aja. pertama sih gurunya dulu diberikan modalitas pemahaman tentang 3 aspek ini ya. Iya, 3 tipikal ini tipikal ya. ini. Nanti juga kita akan berhadapan dengan yang di dalam ilmu psikologi kita sebut individual diferensial, perbedaan setiap individu. Iya. Jadi visual itu pun nanti akan terbagi lagi, gitu loh. Jadi ada banyak tuh aspek-aspek yang dari orang visual, gitu loh. Nanti orang auditif juga akan terbagi lagi, gitu loh. Dibagi-bagi ya, dikelompokkan lah. Ya, dan yang kedua adalah si guru itu memahami habit keluarga, gitu loh. Karena kalau dia tidak memahami habit keluarga, dia tidak akan menemukan bentuk komunikasi yang sering dilakukan oleh orang tua terhadap anak di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, kalau tingkat yang lebih tinggi SD, SMP atau SMA, anak-anak itu didekatkan dengan bahasa soal. Soal gitu. Ya? Ya, karena kan mungkin kalau SD, SMP, SMA lah, SMP, SMA mereka sudah masuk ke dunia remaja, udah terbentuk tuh pribadi di rumahnya. Betul. Kalau anak TK kan belum terbentuk pribadi ini. Orang tua juga masih banyak campur tangan kalau untuk anak-anak TK, ya enggak? Betul. Wah, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, gitu kan? Sehingga itu penting memahami dunia rumah si anak dari kalangan apa, dari pendidikan orang tuanya seperti apa. Kita akan bisa tahu tuh bagaimana cara berkomunikasi. Bahkan kalau bisa guru juga memahami sedikit-sedikit tentang kultur si anak itu. Kultur. Ya, betul. karena ada keluarga yang lebih dominan bapak, gitu kan. Tapi ada keluarga yang lebih dominan ibu, lebih matrilinear dan patrilinear. Nah, itu kita akan menghadapi anak-anak visual yang patrilinear dengan yang matrilinear akan berbeda, gitu loh. Cara penanganannya. Penanganannya bagi orang-orang yang patrilinear gitu, yang lebih dominan bapak, gitu loh. Ibu akan tersampingkan ketika kita berhadapan dengan guru yang perempuan, maka si anak itu juga akan tidak bisa mendapatkan kedekatan seperti dia dengan bapaknya di rumah dengan ibunya di rumah gitu terhadap guru. Itu juga akan berpengaruh. Gitu loh. Kultur juga penting. Bahwa orang Jawa, orang Sunda, orang Batak gitu ya, bahkan mungkin orang Papua itu akan berbeda cara mendidik anaknya. Itu pemahaman-pemahaman itu harus dimiliki. Makanya saya bilang, kalau ada guru yang harus dibayar mahal adalah guru TK. Guru TK, pembentukan. Pembentukan, itu yang paling penting. Saya dapat kabar di Jepang itu, anak SD kelas 1 sampai dengan kelas 3, tidak ada pelajaran, kecuali pelajaran adab. Oh, benar. Itu loh. Pantesan sukses-sukses tuh orang Jepang. Iya, adab dulu yang diajarin. Lihat ketika kita lihat di beberapa di tayangan-tayangan ya, entah YouTube, entah apapun gitu ya. Bahwa ketika ada anak nyebrang, setelah nyebrang dia hormat memberikan hormat kepada orang yang memberikan dia jalan. Dia gitu. nunduk ya. Walaupun itu dia berjalan di zebra cross atau di tempat penyeberangan gitu loh. Iya, betul. Nah, itu sesuatu hal yang harus kita ajarkan. Adab ini yang paling penting, dan adab ini kita kan dapat cuma sampai TK. Iya. SD anak sudah udah banyak tugas, banyak pekerjaan. Repotnya kan di situ. Iya. Gitu. Waktu pernah ketemu waktu event itu orang Jepang itu udah dewasa, Pak. Dia makan sama orang luar lah, kita nggak boleh sebutin yang lain. Pokoknya inti kita fokus sama Jepang. Ada dua orang luar yang datang ke Indonesia, satu orang Jepang, satu orang luar lah, orang asing lah ya. Nah, ini nih yang satu ini makannya jorok, Pak. Jorok itu dalam arti ya makan sembarangan, buang sampah, nggak dirapiin. Tapi orang Jepang seanehnya itu sama loh, duduknya samaan barengan. Ketika dia makan, ini kan kalau yang orang asing satu ini berantakan tuh ya, dengan tempat kopi, terus juga sampah-sampah, plastik. Kalau orang Jepang itu dia langsung makan ditata, dibungkus, dilipetin satu, dibungkus. Nah, setelah itu dia pulang, dia cari tong sampah nih, dikumpulin, dia masukin. Beda sama orang asing itu, dia pergi dengan sendirinya begitu ya. Nah, mungkin persepsi kata orang asing yang ini, kasarnya mungkin lah ya, gue udah bayar di sini ya lu ngerapin.
ya kan? Mungkin seperti itu. Tapi kalau orang Jepang nggak, yang dibilang adab itu seperti itu ya. Ya. Meskipun dia bayar, terus dia ada yang melayani, tapi dia menghormati dengan adab tersebut. Keren, keren banget. Ya, seperti itu. Benar. Satu hal lagi yang kita sering jarang sekarang ini kan udah banyak taksi online. Taksi online, ya. Kadang-kadang saya sama anak saya selalu ajarkan, ketika kamu turun dari taksi, entah itu online ataupun tidak, jangan pergi dulu sebelum taksi itu berjalan. Iya, gitu. Iya, betul. Itu adab, Adab, gitu. betul, Pak. Benar, kita bayar dia. Iya, Gitu iya, kita Pak. bayar dia sebagai jasanya. Tapi kita bisa selamat sampai rumah, itu bukan karena kita bayar, tapi karena si taksi itu tersebut punya kewajiban tanggung jawab ya. terhadap kita. Kita bisa selamat sampai rumah. Betul. Itu harus kita hormati. Caranya gimana? Paling kecil aja. Kita masuk rumah setelah dia jalan gitu. Ya, di gerbang lah Ucapkan yang terima nungguin, kasih, kita kasih hormat, dia jalan gitu. Betul. Kita tetap setelah dia jalan baru kita masuk rumah. Hal-hal yang semacam ini yang harus kita berikan. Kalau saya di rumah sama anak saya gitu ya, selalu mengajarkan 3 hal. 3 hal, Yaitu kata maaf, terima kasih, dan tolong. Jadi 3 aspek ini nggak boleh keluar. Oke. Ini pembicaraan yang serius ya teman-teman. Dan itu saya praktekkan di rumah tangga saya. Ya. Ilmu dari Bapak luar biasa. Anak saya nurut. Yang saat ini juga ya, yang 5 bulan itu, kalau ngelihat saya udah langsung, dia memberikan reaksi, Pak. Langsung pengen gendong aja, kayak gimana sih gitu. Nah, kalau yang kakaknya ini kan ya 5 jalan 6 tahun itu udah pasti nempel sama saya. Saya terapin ilmu Bapak dulu luar biasa. Yuk kita jelasin sama teman-teman. Ilmunya seperti apa, Pak? Ya, bahwa 3 kalimat ini adalah kalimat yang sederhana. 3 kalimat ya. Ini ilmu mahal nih. Ini sampai sangat sederhana dan harus menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan. Betul. Itu bukan hanya kepada anak kepada orang tua, tapi orang tua kepada anak harus melakukan hal yang sama. Yaitu biasakan untuk minta tolong sama anak. Walaupun menyuruh gitu loh. Tolong gitu kan. Kedua, ucapkan terima kasih kalau telah menyelesaikan. Gitu ya kan? Tolong, terima kasih. Dan satu lagi, maaf gitu. Walaupun salah, orang tua harus mau minta maaf. Kalimat sederhana aja kadang-kadang saya kalau meminta anak saya untuk melakukan sesuatu, bunga, maaf, tolong ayah ambilkan ini. Setelah dia diambilkan, terima kasih. 3 modalitas itu, 3 kata itu menjadi satu yang akan diterima oleh anak dengan senang hati. Betul. Mereka menerima dan mereka akan kebentuk dengan apa yang kita berikan. Betul. Itu yang terjadi sama saya. Belajar, saya sering jajan gitu ya sama anak-anak. Anak saya sering nanya, ya kok ayah selalu mengucapkan terima kasih kepada pedagang? Gitu loh. Terima kasih karena kalau dia tidak dagang ini kita nggak bisa makan ini. Yang kita bayar itu baru materinya untuk membuat ini. Tapi dia menyajikan dan dia mau berjualan di sini. Ada yang kita tidak bisa bayar. Gitu. Yang kita bayar itu kalau kita beli kopi, baru kopinya yang kita bayar. Aja yang dibayar. Tapi bagaimana penyajian? Ini jasanya. Bahwa kita harus memberikan tip kepada mereka besar ataupun kecil atas apa? Atas penyajiannya. Betul. Itu yang harus dimulai dari masa ketika anak terbentuk kan. Kalau secara ilmu psikologi, anak terbentuk sampai usia 8 tahun. 8 tahun, Pak? Kalau agama itu kan sampai 10 tahun ya. Kalau udah anak 10 tahun tidak melakukan kewajibannya, ayah boleh memukul. Tapi ingat, jangan sembarang mukul. Pukul di pantat, dan itu juga nggak boleh menyakiti. Hanya memberikan peringatan kepada anak. Betul. Bukan ngambil palu, dipukul kepalanya. Gitu. Banyak, mungkin kita nggak menyalahkan. Banyak mungkin persepsi-persepsi yang sekarang tuh salah artikan ya, kayak misalkan ya adalah di lingkungan saya dengan marah-marah seperti itu, terus juga ngomongnya begini terus, wah itu saya ngerasa nggak keganggu juga sih Pak sebenarnya. Bahasa juga penting gitu loh, bahwa kita berbicara dengan anak, kalau kita ingin anak kita santun ya kita santun dulu kepada anak, jangan menuntut anak untuk santun sementara kita tidak berbicara santun. Gitu. Mirroring mirroring. Saya kita kalau ada teman-teman saya yang memang kita biasa dari pergaulannya berbicara dalam tanda kutip kasar karena memang persahabatan gitu ya. Kamu jangan. Ini omongan orang tua. Sehingga saya bisa berbicara bebas dengan teman-teman dengan bahasa yang memang bahasa kita gitu, bahasa pertemanan. Jadi jangan selalu dilibatkan anak itu pada percakapan-percakapan orang tua. Itu. Terus ada lagi bahwa
tidak semua permasalahan orang tua anak itu harus tahu. Kalau dia sudah paham ini, dia akan bisa mengendalikan anaknya. Nah, ini semua sebetulnya adalah bagian dari hipnotis. Iya. Ini hipnotis, Betul, betul. memberikan satu bentuk yang tanpa disadari, orang itu akan terbentuk seperti apa keinginan kita. Iya. Itu kan dasarnya hipnotis itu. Betul. Jadi membentuk ya, bukan memerintahkan ya. Iya, membentuk. Kalau memerintahkan kan, Dek, kamu nggak boleh main korek. Maka dia akan Ya. memberikan sebuah emosi. Dia akan tanda tanya tuh, Pak. Kenapa saya tidak boleh? Maka akan bertanya-tanya. Maka dia akan mendorong diri dia untuk melakukan hal tersebut. Nah, gitu. ada lagi efek yang disebut saya bilang efek biliar ya. Efek biliar. Efek biliar. Jadi kalau kita main biliar, Sekali kena banyak tuh. sudut pantul itu akan sama dengan sudut datang. Sudut Gitu. pantul sama dengan Sudut datang. datar. Jadi kalau kita mengarahkan seperti itu sama seperti itu. Jadi kata tidak, Tidak. gitu. Ya. Kata jangan, Iya. itu akan memberikan efek anak untuk penasaran. Iya. Iya. Gitu. Betul. Tapi kalau kita menggunakan kata sebaiknya, gitu ya. Melarang. Ya, sebaiknya Betul. kalau kita melarang misalkan anak untuk makan, menyuruh Makan. anak untuk makan. Ya. Gitu. Kita harus mencari kata yang lebih bisa diterima anak-anak yang tidak sifatnya perintah. Ya, betul, betul. Gitu loh. Sering kan kita sering membohongi anak-anak gitu ya, dengan kalau anak nggak makan, awas, ntar ayamnya mati. Anak itu kan berpikir, loh nggak punya ayam kok ayamnya mati. Iya. Ya kan? Iya, betul, Bahasa-bahasa betul. yang kadang-kadang itu suatu hal yang wajar, tapi sebetulnya tidak wajar buat diterima oleh anak. Nah, tapi kalau misalkan kenyataannya dia punya anak nih, punya anak lagi. Si anak ini punya ayam, Pak. Nah, apakah itu nanti jadi mungkin trauma sama si anak itu kalau nggak makan Bisa itu, jadi. ayamnya selalu Bisa mati sampai besar, itu bahaya dong sugestinya dong. Bisa jadi. Oh ya, saya punya pengalaman tentang sugesti ini. Iya. Jadi suatu saat saya bicara bermain sulap gitu ya di hadapan teman-teman wartawan. Wartawan. Gitu. Ada satu wartawan yang sebenarnya memang kebiasaannya jahil. Jahil. Jadi waktu itu saya mencoba untuk menebak angka yang diberikan oleh wartawan secara acak. Secara acak. Dan ada satu wartawan yang sebetulnya angkanya saya tebak benar, tapi dia bilang salah. Oh gitu. Oh iya iya. Nah, Heckler sampai dong, saat- heckler dong. heckler Iya. gitu kan, kalau istilahnya apa dalam Pesulap, sulap ya, iya, heckler. iya, iya. Karena saya iseng, akhirnya saya deketin wartawan itu. Saya bilang sama dia, Mas, dengarkan kata-kata saya. Benar. Nanti malam jam 7, kalau Mas nggak sakit perut, kucing Mas mati. Tiba-tiba jam 8 malam, saya ditelepon sama seseorang. Dan dia bilang, Maaf, saya mau bicara dengan Pak Tortor. Dia bilang, oh ya saya Pak Tortor. Siapa nih? Pak, saya wartawan yang tadi Pak. Yang mana? Yang tadi waktu Bapak main sulap. Loh, kenapa Mas? Saya lagi di kamar mandi nih Pak. Oh, saya sudah berapa kali nih bundar di kamar mandi, sudah lemes Pak. Tolong saya Pak. Loh, kok bisa gitu kan? Pertanyaannya kok bisa? Ternyata dia tuh punya kucing. Dia tuh punya kucing. Dan dia ketika saya memberikan sugesti itu, dia berpikir, waduh, kucing saya mati gitu. Iya. Dia otaknya tiba-tiba berhenti daripada kucing dia mati, dia memilih untuk jadi mules. Oh, betul. Mungkin caranya nggak tahu lah seperti apa lah ya. Akhirnya secara sugestif, perutnya mules bener jam 6, jam 7 tuh mules sampai jam 8 berkali-kali gitu. Saya tanya sama dia, kamu agamanya apa? Islam Pak. Ya udah berkeluarga belum? Ada Pak, ada istri, ada anak. Bilang sama istrinya minta air putih. Air putih. Terus bilang sama istrinya di luar, karena dia di kamar mandi kan, suruh baca Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, gitu ya. Anas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, dan tiup ke air itu. Setelah istrinya di luar kamar mandi itu menyebut apa ini, terus disuruh minum. Beberapa menit kemudian, ya hampir setengah jam gitu ya, dia telepon lagi. Dia bilang, terima kasih Pak, sudah sembuh sekarang itu. Apakah itu keampuhan? Bukan, karena itu sebuah sugesti. Gitu. Yang diberikan kepada saya, kepada dia. Betul Pak. Sehingga dia yakin dan dia sembuh. Iya. Oke, kita garis bawahi ini. Oke.